Halo semula, sadar atau enggak, saat ini juga tubuh kita lagi kerja keras melakukan ribuan penyesuaian cuma buat ngejaga kita tetap hidup. Mulai dari suhu sampai tekanan darah, ada sebuah sistem super cerdas yang bekerja tanpa henti. Nah hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik sistem keseimbangan tubuh yang luar biasa ini. Coba deh, pernah kepikiran nggak kenapa sih kita menggigil waktu kedinginan? Atau malah keringetan waktu lagi panas-panasnya? Itu bukan reaksi acak loh. Itu adalah strategi jenius dari tubuh kita. Semua reaksi ini ternyata dikendalikan oleh satu konsep kunci yang jadi pahlawan tak terlihat di dalam diri kita. Dan inilah dia pahlawannya, homeostasis. Gampangnya, anggap aja ini kayak kemampuan super tubuh kita buat menjaga kondisi internalnya tetap stabil dan nyaman, nggak peduli seberapa kacaunya kondisi di luar. Homeostasis inilah sang master regulator yang memastikan semua sistem di tubuh kita berjalan sebagaimana mestinya. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan menjelajahi 5 area penting. Pertama, kita cari tahu kenapa keseimbangan ini krusial banget. Terus kita kenalan sama para penjaganya. Habis itu, kita bedah cara kerjanya lewat mekanisme umpan balik, lihat contoh nyata, dan terakhir kita intip gimana konsep ini dipakai di dunia farmasi. Siap? Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih stabilitas internal ini sebegitu pentingnya? Jawabannya simpel, tapi krusial. Ini soal hidup dan mati bagi triliunan sel yang membangun tubuh kita. Dan yang diatur itu bukan cuma suhu doang loh. Tubuh kita itu non-stop memantau puluhan variabel, mulai dari tekanan darah, kadar gula, sampai tingkat keasaman cairan tubuh. Bayangin aja sebuah orkestra raksasa di mana setiap instrumen harus main dengan nada yang pas banget. Sedikit aja ada yang fals, seluruh harmoninya bisa berantakan. Nah, ini nih intinya. Setiap sel di tubuh kita, dari sel otak sampai sel otot, cuma bisa kerja optimal dalam kondisi yang super stabil. Kalau homeostasis gagal, ya udah sistemnya mulai kolaps satu persatu. Inilah fondasi dari semua kehidupan di dalam diri kita. Jadi, siapa aja sih yang terlibat dalam pekerjaan raksasa ini? Nah, ayo kita kenalan sama tim penjaga keseimbangan. Berbagai sistem organ yang bekerja sama udah kayak tim pahlawan super. Bayangin ini sebagai tim yang super terorganisir. Sistem saraf dan endokrin itu ibarat pusat komando yang ngasih perintah. Sistem sirkulasi itu kurir super cepatnya yang antar jemput nutrisi dan oksigen. Sistem pernapasan tugasnya jadi penukar gas. Dan sistem ginjal itu unit kebersihan yang buang semua sampah. Semuanya kerja bareng tanpa henti, tanpa kita sadari. Cara ngontrolnya pun ada 2 gaya. Ada yang namanya kontrol intrinsik, ini waktu organ ngatur dirinya sendiri. Contohnya kayak otot yang otomatis minta lebih banyak oksigen pas kita lagi olahraga. Terus ada kontrol ekstrinsik, di mana perintahnya datang dari atasan, yaitu sistem saraf atau hormon, buat ngatur banyak organ sekaligus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling cerdas dari semua ini. Gimana caranya tubuh tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti? Jawabannya ada di mekanisme umpan balik. Inilah aturan main yang bikin semuanya tetap seimbang. Jadi, ada 2 jenis umpan balik. Yang paling umum itu umpan balik negatif. Gampangnya, bayangin aja ini kayak termostat AC di rumah. Pas suhu ruangan kepanasan, AC langsung nyala buat mendinginkan, balikin lagi ke suhu normal. Dia intinya melawan perubahan. Kebalikannya, umpan balik positif justru memperkuat perubahan awal. Kayak bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat gimana 2 mekanisme ini bekerja di kehidupan nyata. Kita bakal bahas 2 contoh yang sangat beda. Cara tubuh ngontrol gula darah dan keajaiban proses kelahiran. Ini nih, contoh umpan balik negatif yang terjadi setiap kali kita makan. Waktu kita makan dan gula darah naik, pankreas langsung deteksi itu dan ngelepasin insulin. Insulin ini kayak kunci yang ngebuka pintu sel biar bisa nyerap gula dari darah. Hasilnya, gula darah kita turun lagi ke level normal. Sistem ini melawan lonjakan gula, ngejaga semuanya tetap stabil. Dan ini adalah contoh super keren dari umpan balik positif. Waktu proses persalinan, kepala bayi menekan leher rahim atau serviks. Tekanan ini ngirim sinyal ke otak buat ngelepasin hormon oksitosin. Oksitosin bikin kontraksi rahim makin kenceng, yang artinya tekanan ke serviks makin kuat. Dan ini memicu lebih banyak lagi oksitosin. Siklus ini terus mendorong dan memperkuat dirinya sendiri, sampai akhirnya bayi pun lahir. Nah, pemahaman soal homeostasis ini bukan cuma teori biologi di buku pelajaran loh.
Ini adalah fondasi dari kedokteran modern. Kenapa? Karena kadang-kadang sistem keseimbangan kita yang hebat ini bisa aja terganggu dan butuh sedikit bantuan. Disinilah obat-obatan masuk. Sebagian besar obat itu sebenarnya nggak menciptakan fungsi baru di tubuh kita. Mereka itu lebih kayak asisten yang tugasnya ngebantu sistem homeostatis kita kembali ke jalurnya yang benar saat ada gangguan. Entah itu karena penyakit atau faktor lainnya. Contoh paling klasiknya ya insulin buat penderita diabetes. Waktu tubuh mereka nggak bisa produksi insulin yang cukup, suntikan dari luar ini yang ngambil alih tugasnya, bantu sel menyerap gula. Sama juga kayak obat tekanan darah tinggi. Obat itu ngebantu pembuluh darah jadi rileks supaya tekanan darah bisa balik lagi ke tingkat yang aman. Jadi gimana? Keren banget kan? Tubuh kita ini adalah seorang ahli keseimbangan yang kerja 24/7 tanpa kita suruh. Sebuah mesin yang luar biasa canggih. Nah, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan apa yang kita makan, seberapa banyak kita gerak, dan tingkat stres kita sehari-hari, kita ini lagi ngebantu atau justru mempersulit kerja si master regulator ini. Sesuatu yang layak kita pikirkan, ya kan?